Siapa sangka, seorang penipu properti licik bisa berubah menjadi penguasa paling ditakuti di penjara. Bahkan, berhasil mengubah tempat paling brutal menjadi tempat yang penuh kedamaian. Tapi sebelum itu terjadi, ia harus menghadapi para napi berbahaya dan pertarungan hidup mati yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya setiap hari. Sekarang, siapkan camilan kalian, dan mari kita masuk ke kisah gila dari seorang pria bernama Stan Minton dalam film Big Stan. Film dimulai dengan Stan Minton, seorang agen properti licik yang sedang berusaha menjual sebuah rumah kepada seorang nenek. Meskipun sang nenek berkali-kali menolak karena lokasi properti tersebut berada di lingkungan yang kumuh dan dipenuhi warga miskin, Stan terus memaksakan penawarannya. Kesepakatan hampir saja tercapai. Tetapi situasi berubah drastis ketika polisi datang dan menangkap Stan atas tuduhan penipuan tingkat pertama. Kasus tersebut kemudian dibawa ke pengadilan. Stan dinyatakan bersalah, sementara keputusan mengenai hukumannya akan diumumkan keesokan harinya. Frustrasi dengan keadaan yang menimpanya, Stan menyalahkan pengacaranya karena dianggap gagal membelanya. Ia bahkan meminta sang pengacara untuk menyuap hakim, tetapi permintaan itu ditolak mentah-mentah. Saat melihat sebuah iklan pengacara lain yang tampak lebih licik, Stan langsung memecat pengacaranya dan menyewa Leo Popper. Pengacara baru ini memang terkenal licik dan tidak segan menggunakan cara-cara kotor. Leo mencoba menyuap hakim sekaligus memainkan isu rasial demi meringankan hukuman Stan. Hasilnya, Stan tetap dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, tetapi masa penahanannya ditunda selama 6 bulan. Leo kemudian menyarankan agar Stan melarikan diri ke luar negeri sebelum masa hukumannya dimulai. Namun Stan menolak karena sebagian besar kekayaannya masih tersimpan di bank dan tidak bisa diakses. Di sisi lain, istrinya, Mindy, merasa khawatir harus hidup sendiri selama 3 tahun. Ia mengusulkan agar mereka memiliki anak sebelum Stan masuk penjara, tetapi Stan menolak karena menganggap hal itu hanya akan menambah masalah. Perbedaan pendapat tersebut akhirnya memicu pertengkaran kecil di antara mereka. Dalam kondisi stres, Stan pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Di sana ia bertemu mantan narapidana yang bersedia menceritakan kehidupan di balik jeruji besi. Cerita yang ia dengar sangat mengerikan. Mantan napi itu menggambarkan penjara sebagai tempat yang penuh kekerasan, intimidasi, dan berbagai ancaman dari sesama tahanan. Mendengar semua itu, Stan menjadi sangat ketakutan. Sejak saat itu, ia mulai melakukan berbagai cara agar terlihat kuat dan menakutkan. Ia mengonsumsi steroid, berlatih keras, bahkan melakukan tindakan-tindakan aneh demi menghindari kemungkinan menjadi korban di penjara nanti. Sayangnya, setelah 3 minggu berlatih karate di sebuah dojo, Stan merasa tidak mengalami kemajuan berarti. Karena tidak sabar ingin cepat jago, ia menantang salah satu murid dojo dan akhirnya kalah telak. Dalam amarahnya, Stan malah menghajar lawannya secara brutal hingga membuat dirinya diusir dari tempat latihan tersebut. Saat meninggalkan dojo, Stan bertemu seorang pria tua misterius yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan satu tangan saja, pria itu mampu merobohkan pagar besi. Terpesona oleh kemampuan tersebut, Stan memohon agar pria tua itu bersedia menjadi gurunya. Sebagai imbalan, ia berjanji akan membayar setelah asetnya tidak lagi dibekukan oleh pihak berwenang. Pria tua itu setuju dan ikut tinggal di rumah Stan. Ia kemudian diperkenalkan kepada Mindy sebagai The Master. Meski memiliki kemampuan hebat, The Master juga memiliki kebiasaan-kebiasaan aneh yang membuat Mindy tidak nyaman. Namun Stan tetap memaksakan keinginannya untuk berlatih. Metode latihan The Master jauh dari kata normal. Stan dipaksa meminum ramuan aneh, memakan kalajengking hidup, hingga menjalani berbagai latihan menyakitkan yang menguji batas fisik dan mentalnya. Seiring berjalannya waktu, Mindy merasa Stan semakin mengabaikannya karena terlalu fokus pada latihan. Akhirnya ia memutuskan meninggalkan rumah mereka. Meski kehilangan istrinya, Stan tetap melanjutkan latihan tanpa henti. Hari demi hari ia berlatih keras hingga kemampuan bertarungnya meningkat drastis.
Untuk merayakan pencapaiannya, Stan pergi ke bar bersama Leo dan D-Master. Di sana, D-Master memuji Stan sebagai murid terbaik keduanya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa murid terbaik pertamanya telah menyalahgunakan ilmu yang diajarkannya untuk melakukan berbagai kejahatan. Sebagai ujian terakhir, Stan memutuskan menantang Master Cho, pemilik dojo yang dulu mengusirnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Stan berhasil mengalahkan Master Cho dengan mudah, membuktikan bahwa latihan ekstrem yang dijalaninya benar-benar membuahkan hasil. Keesokan harinya, waktu yang ditakutkan akhirnya tiba. Stan menyerahkan diri untuk menjalani hukuman penjara. Pengacaranya memberitahu bahwa ia akan ditempatkan di penjara Oxford. Namun The Master mengingatkan bahwa semua penjara pada dasarnya sama saja karena dipenuhi orang-orang yang membawa masalah masing-masing. Dengan perasaan pasrah, namun lebih percaya diri, Stan memulai perjalanan menuju dunia yang selama ini sangat ia takuti. Mindy yang diam-diam masih menyayangi Stan, akhirnya datang untuk mengantarnya. Meskipun hanya melihat dari kejauhan. Tak lama kemudian, Stan menaiki bus yang membawa para narapidana baru menuju penjara Oxford. Di dalam perjalanan, ia duduk di samping seorang pria bertubuh besar yang berusaha mengganggunya. Berkat hasil latihan kerasnya, Stan mampu menjatuhkan pria tersebut dengan mudah, membuat para tahanan lain langsung segan kepadanya. Sesampainya di penjara, Stan menjalani proses administrasi dan pemeriksaan sebelum akhirnya ditempatkan di sebuah sel. Di sana ia bertemu seorang narapidana tua bertubuh pendek bernama Larry. Karena penasaran dengan kondisi penjara, Stan bertanya siapa saja orang-orang paling berpengaruh di tempat itu. Larry kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa kelompok besar yang menguasai penjara. Yang pertama adalah Cleon, pemimpin geng kulit hitam yang sangat disegani. Lalu ada Juanito, ketua geng Meksiko yang juga memiliki banyak pengikut. Selain itu terdapat kelompok supremasi kulit putih yang terkenal brutal dan sering menyerang lawan secara berkelompok. Namun menurut Larry, sosok yang paling ditakuti di seluruh penjara adalah Big Raymond, seorang narapidana raksasa yang gemar meneror tahanan lemah. Saat itu Stan melihat sendiri bagaimana Raymond sedang mengintimidasi salah satu tahanan baru yang datang bersamanya. Alih-alih menghindari masalah, Stan justru memutuskan memperkenalkan dirinya dengan cara yang sangat mencolok. Ia mulai menantang berbagai narapidana dan menciptakan keributan di dalam penjara. Berkat kemampuan bertarung yang telah diasah oleh D-Master, Stan mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Bahkan ketika beberapa anggota geng mencoba menyerangnya secara bersama-sama, Stan tetap berhasil mengatasi mereka. Ia menghajar para penyerangnya hingga membuat seluruh penjara mulai memperhatikan keberadaannya. Reputasinya sebagai tahanan baru yang berbahaya pun langsung menyebar ke berbagai blok penjara. Di kantin, para narapidana yang sebelumnya suka mengganggu orang lain kini memilih menjauh dari Stan. Salah satu tahanan yang pernah hampir menjadi korban Big Raymond datang menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari situasi yang mengerikan. Sementara itu, Stan mulai menghabiskan waktunya di dalam sel dengan membuat berbagai senjata sederhana dari benda-benda yang tersedia. Namun sebelum sempat menyelesaikan pekerjaannya, ia dipanggil oleh kepala penjara bernama Gask untuk datang ke kantornya. Di sana, Stan mengetahui alasan sebenarnya mengapa ia dipindahkan ke penjara Oxford. Ternyata, Gask memiliki rencana besar untuk menutup sebuah penjara lama dan mengubah lahan tersebut menjadi resor mewah yang akan menghasilkan keuntungan besar. Karena mengetahui latar belakang Stan sebagai ahli properti, Gask ingin memanfaatkan kemampuannya untuk membantu proyek tersebut. Sebagai imbalan, Gask menawarkan pengurangan hukuman yang sangat menggiurkan. Masa tahanan Stan yang semula 3 tahun bisa dipotong menjadi hanya 1 tahun, meskipun sempat ragu secara moral. Stan akhirnya menerima tawaran tersebut karena melihat peluang untuk mendapatkan kebebasan lebih cepat. Sejak saat itu, Stan mulai membantu menyusun berbagai rencana bisnis dan strategi pengembangan properti. Namun di sisi lain, masalah di dalam penjara belum berakhir. Saat berada di kamar mandi, ia dihadang oleh Peterson, salah satu anggota geng supremasi kulit putih yang ingin membalas dendam. Peterson berusaha menyerangnya, tetapi Stan dengan cepat menggunakan senjata rakitan sederhana yang dibuat dari sabun dan tali sepatu. Beberapa narapidana lain kemudian datang dan menghukumnya atas berbagai perbuatannya selama ini.
Beberapa waktu kemudian, ketika Stan sedang mengurus dokumen proyek resor bersama kepala penjara, seorang pria bernama Deng diperkenalkan kepadanya. Deng merupakan anggota dewan yang terlibat dalam proyek tersebut. Namun hanya dengan melihat tato di jari-jarinya, Stan langsung menyadari bahwa pria itu sebenarnya memiliki hubungan dengan dunia mafia. Komentar Stan membuat Deng terkejut sekaligus curiga. Situasi semakin memanas ketika Stan menemukan beberapa poin dalam kontrak yang ternyata lebih menguntungkan Deng dibandingkan kepala penjara. Sejak saat itu, Deng mulai menganggap Stan sebagai ancaman yang dapat merusak rencana mereka. Di waktu yang sama, Stan berusaha menghubungi pengacaranya untuk mengetahui apakah Mindy telah mengajukan gugatan cerai. Namun kabar yang ia terima justru membuatnya semakin sedih. Meskipun selama ini sering bertengkar dengan Mindy, Stan menyadari bahwa ia masih sangat mencintai istrinya. Karena itulah ia mulai menulis surat dan mengirimkannya kepada Mindy. Sementara di luar penjara, Mindy membaca surat tersebut dengan perasaan campur aduk. Ia merindukan Stan, tetapi pada saat yang sama merasa kesepian dan mulai bergantung pada kehadiran The Master yang kini sering berada di dekatnya. Bulan demi bulan berlalu. Nama Stan semakin dikenal di seluruh penjara. Namun kali ini bukan karena kemampuan bertarungnya, melainkan karena upayanya mengubah kehidupan para narapidana menjadi lebih baik. Ia mulai mengumpulkan para tahanan dan memberikan berbagai nasihat tentang pentingnya saling menghormati serta hidup berdampingan tanpa kekerasan. Perlahan namun pasti, Stan mulai membangun pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan fisik. Tanpa disadari, ia sedang mengubah budaya seluruh penjara dari tempat yang penuh kekerasan menjadi lingkungan yang jauh lebih damai. Setelah mendapatkan pengaruh yang besar di dalam penjara, Stan mulai menjalankan berbagai perubahan yang sebelumnya dianggap mustahil. Ia mengumpulkan para narapidana dari berbagai geng dan latar belakang, lalu memberikan pengarahan tentang pentingnya hidup berdampingan tanpa kekerasan. Ia bahkan memerintahkan agar berbagai permainan dan film yang mengandung unsur kekerasan disingkirkan demi mengurangi perilaku agresif para tahanan. Salah satu prioritas terbesar Stan adalah menghentikan praktik perundungan dan pelecehan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan penjara. Berkat pengaruhnya yang semakin kuat, aturan-aturan baru mulai diterapkan dan suasana di dalam penjara perlahan berubah menjadi lebih aman. Bahkan hubungan Stan dengan Big Raymond yang sebelumnya penuh ketegangan juga mulai membaik. Stan mencoba mengalihkan perhatian Raymond dari kebiasaannya menindas tahanan lain dengan membantu pria raksasa itu menemukan pasangan. Meskipun terdengar aneh, cara tersebut ternyata cukup efektif untuk meredam sifat agresif Raymond. Perubahan yang dibawa Stan mulai dirasakan oleh seluruh penghuni penjara. Banyak narapidana yang merasa hidup mereka menjadi lebih baik berkat kepemimpinannya. Di kantin, beberapa tahanan datang menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih. Mereka bahkan meminta izin untuk bergabung dengan kelompok yang dipimpin Stan. Stan menerima mereka dengan tangan terbuka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tahanan yang ikut bergabung. Kelompok tersebut berkembang pesat dan menjadi simbol perubahan di dalam penjara. Bagi para narapidana, kelompok Stan bukan lagi sekadar geng biasa, melainkan komunitas yang mengajarkan persatuan dan saling menghormati. Di tengah semua perubahan itu, Stan menerima surat balasan dari Mindy. Dalam surat tersebut, Mindy mengungkapkan kerinduannya dan keinginannya untuk bertemu kembali. Kabar itu membuat Stan sangat bahagia, karena hubungan mereka yang sempat retak perlahan mulai membaik. Sayangnya, perubahan positif tersebut justru membuat kepala penjara semakin marah. Ia melihat penjara yang dulu kacau, kini berubah seperti sekolah yang penuh kedamaian. Padahal, semua itu bertentangan dengan rencana besarnya. Akhirnya rahasia kepala penjara mulai terungkap. Selama ini ia sengaja ingin menciptakan kekacauan besar di dalam penjara agar dewan penjara menyetujui tindakan ekstrim terhadap para narapidana. Tujuan sebenarnya adalah mengosongkan penjara tersebut sehingga proyek resor mewah yang ia rencanakan dapat berjalan tanpa hambatan. Namun keberhasilan Stan menciptakan kedamaian telah menghancurkan seluruh rencana itu. Karena kesal, kepala penjara memanggil Stan ke kantornya dan mengancamnya. Ia memperingatkan bahwa Deng, sosok mafia yang terlibat dalam proyek tersebut, tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi bisnis mereka. Stan dihadapkan pada pilihan sulit. Jika menolak bekerja sama, keselamatannya terancam. Tetapi jika mengikuti perintah kepala penjara, ia harus mengkhianati para tahanan yang selama ini mempercayainya. Setelah mempertimbangkan semuanya, Stan akhirnya memilih mengikuti perintah kepala penjara. Dengan berat hati, ia mulai memancing konflik dan menciptakan kerusuhan di dalam penjara. Dalam waktu singkat, suasana damai yang telah dibangunnya perlahan kembali berubah menjadi kacau. Meski begitu, Stan diam-diam masih peduli kepada teman-temannya. Terutama Larry, mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi keesokan harinya. Stan memperingatkan Larry agar tidak keluar ke halaman penjara. Ia ingin melindungi sahabatnya itu dari bahaya yang mungkin akan terjadi.
Yes. I was wrong about you. We all were. Stay out of the yard tomorrow. You hear me? Keesokan harinya, rencana kepala penjara mulai dijalankan. Dewan penjara datang untuk melakukan pengawasan. Sementara para penjaga telah dipersenjatai dan siap menghadapi kerusuhan besar yang mereka harapkan terjadi. Namun Larry mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bersama para narapidana lain, ia diam-diam menyusun rencana untuk menggagalkan konspirasi tersebut. Di sisi lain, Stan dibawa untuk mengurus proses pembebasan bersyarat yang telah dijanjikan kepadanya. Tetapi saat melihat kesempatan untuk bebas semakin dekat, hatinya justru dipenuhi rasa bersalah. Ia sadar bahwa kebebasannya akan dibayar dengan penderitaan para tahanan lain. Pada akhirnya, Stan mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia sengaja membuat keributan di hadapan anggota dewan hingga proses pembebasan bersyaratnya dibatalkan. Setelah itu, ia melarikan diri untuk kembali membantu teman-temannya di penjara. Sementara itu, para penjaga mulai membagikan senjata dan bersiap memicu kekacauan besar. The master has taught you well. Di saat yang sama, Stan berhadapan langsung dengan Deng, sosok mafia yang selama ini berada di balik konspirasi tersebut. Yang mengejutkan, Deng ternyata adalah murid terbaik di Master. Persis seperti yang pernah diceritakan sebelumnya. Kemampuan bertarungnya berada di level yang sangat tinggi sehingga Stan mengalami kesulitan besar saat melawannya, sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Yeah, good. Meski sempat terdesak, Stan akhirnya berhasil mengalahkan Deng setelah mengerahkan seluruh kemampuan yang ia pelajari selama berbulan-bulan. Setelah memenangkan pertarungan itu, Stan segera berlari menuju halaman penjara dan berusaha menghentikan para narapidana agar tidak terjebak dalam kekerasan. Untungnya, Larry telah menyiapkan rencana cadangan. Alih-alih melakukan kerusuhan, ia mengajak seluruh narapidana untuk berkumpul dan menari bersama. Tindakan tak terduga itu membuat para penjaga kehilangan alasan untuk menggunakan senjata terhadap mereka. Melihat rencananya gagal total, kepala penjara menjadi sangat marah. Ia bahkan memutuskan untuk menembak para narapidana sendiri, meskipun para anggota dewan sedang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Namun, tepat sebelum ia sempat menarik pelatuk, The Master muncul secara tiba-tiba. Dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, ia berhasil melumpuhkan seluruh penjaga bersenjata dalam waktu singkat dan menggagalkan rencana jahat kepala penjara. I might like that. Setelah menjalani hukuman selama 3 tahun penuh, Stan akhirnya memperoleh kebebasannya secara resmi. Ironisnya, Leo Popper, pengacara licik yang dulu membantunya, kini justru menjadi penghuni baru penjara tersebut. Sementara kepala penjara harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan dan konspirasinya. Sebelum pergi, Stan mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh narapidana yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia kemudian meninggalkan penjara bersama Mindy, The Master, dan putri kecil mereka yang menunggu di dalam mobil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Stan benar-benar bebas. Ia meninggalkan masa lalu yang penuh penipuan, kekerasan, dan konflik, lalu memulai lembaran baru bersama keluarganya dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Begitulah akhir dari kisah Big Stan. Dan itulah akhir kisah Big Stan, seorang penipu licik yang justru berhasil mengubah penjara paling brutal menjadi tempat yang penuh persahabatan dan harapan. Kalau kalian suka cerita film seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya yang akan kami bahas setiap hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita film berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat!